Gue bukan Islam, bukan seorang muslimah, tapi lu gak perlu jadi Islam untuk tahu hal ini, terutama perempuan-perempuan, bahwa Islam itu tidak pernah mengajarkan poligami. Tapi kan di kitab kami ada, Kak. Ini gue gak bahas soal agama ya, ini gue bakal bahas tentang sejarah dan pendekatan sosiologinya. For the background, agama Islam itu berasal dari Arab. Nah, budaya bangsa Arab sebelum mengenal Islam itu disebut dengan jahiliyah. Budaya yang dilandasi untuk kesenangan pribadi dan juga memuaskan hawa nafsu. Dan salah satu budayanya adalah dengan tidak menghormati wanita. Dan gak heran gitu kalau raja-raja, bangsawan, saudagar itu istrinya banyak. Gak cuma belasan, bisa puluhan, bisa ratusan, bahkan ribuan. Raja, saudagar, bangsawan. Jadi bukan yang sama-sama miskin, sama-sama orang yang ekonominya standar gitu, enggak. Lalu Nabi mengeluarkan peraturan tentang poligami. Ingat, peraturan ya, bukan anjuran, bukan titah. Dan kalian tahu nggak dampak sosial dan juga implikasi yang terjadi saat itu ketika peraturan tentang poligami itu diturunkan oleh Nabi? Orang-orang yang gue sebut istrinya pada banyak tadi berbondong-bondong menyeleksi istri untuk diceraikan. Jadi ayat tentang poligami itu bukan anjuran untuk menambah istri. Bukan berarti lo tuh punya istri satu tapi lo Islam jadi harus nambah 3 biar 4. Gak gitu, Pak. Tapi kalau lo mau jadi seorang Islam, istri lo nggak boleh banyak-banyak. Karena Islam itu adalah agama yang menghormati perempuan. Terus kenapa harus 4 gak? Kenapa nggak langsung pangkas jadi 1 aja? Jadi gini, peraturan yang dibuat oleh Nabi itu adalah peraturan dan juga hukum yang relevan dengan kondisi sosial yang terjadi pada zaman itu. Dan dulu di Arab, populasi perempuan itu lebih banyak daripada laki-laki. Karena ada yang namanya janda perang. Zaman dulu orang sono sebelum kenal Islam doyannya perang. Pada modar dah tuh laki-laki. Maka dianjurkanlah oleh Nabi dalam peraturan poligami. Pilihlah janda-janda korban perang dan budak-budak yang membutuhkan supaya derajat mereka itu terangkat. Dan zaman dulu nggak semua perkawinan itu dilandasi oleh cinta dan nafsu, tapi juga politik. Zaman dulu raja, bangsawan, saudagar itu menikahkan anak perempuan mereka untuk alasan diplomasi. Ya biar cengli lah urusannya kayak gitu loh. Jadi kalau ada hubungan diplomasi yang perlu dijaga, ya udah itu istrinya boleh dikip. Jangan sampai hubungan yang baik jadi tubir lagi nih karena cerai. Makanya disisain 4. Nah, harapan gue bikin video ini tuh biar perempuan-perempuan itu terbuka gitu matanya, terbuka jendela pengetahuannya. Because this is the truth and it's underrated because people has been ignoring this. Jadi itulah kenapa Nabi bilang dalam poligami harus adil. Tugas laki-laki dalam pernikahan yang dinaungi oleh agama Islam itu berat banget loh. Kerjaan domestik rumah tangga aja itu sebenarnya urusan laki-laki, Mak. Makanya yang poligami itu adalah orang-orang yang di atas mampu, raja, bangsawan, saudagar yang duitnya kagak berseri. Karena perempuannya pasti dimuliakan, pasti happy. Jadi kalau miskin gitu kan, kurang mampu gitu kan, bukan priayi gitu ya istilahnya. Gak usah gimmick. Nikahin 1 aja dibikin bahagia lahir batin dunia akhirat.